Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hidayatul Ihsan atas kata sambutannya. Baiklah, langsung saja kepada acara intinya. Saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu kepada pemateri pertama kita, Ibu Khadijah At-Tahira, SE, MSI, di mana beliau merupakan dosen akuntansi syariah Universitas Dharma Andalas atau merupakan Sakinah Finance Trainer. Sedikit berbicara mengenai CV, Ibu eh, Tahira ini, Ibu Khadijah At-Tahira ini mengenyam pendidikan SD sampai eh, madrasahnya itu di Bukit Tinggi. Lalu pada tahun 2003 sampai 2006 bersekolah di Madrasah Aliyah Padang Panjang. Nah, pada tahun 2006-2010 mengenyam pendidikan S1 Akuntansi Islam di IAI Institut Agama Islam Tazkiyah. Lalu 2011 sampai 2013 beliau sekolah magister akuntansi di Universitas Andalas dan pada saat ini sedang berkuliah program doktor ilmu akuntansi di FEB Universitas Brawijaya. Saat ini beliau dosen tetap di Prodi S1 Akuntansi FEB Unida, lalu gugus kendali mutu GKM Prodi S1 Akuntansi FEB Unida, anggota Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, lalu anggota Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam FORDEBI, dan yang terakhir itu trainer Sakinah Finance, Certified Sakinah Finance Trainer. Nah, bidang keahlian beliau ahli dalam akuntansi syariah, pengelolaan keuangan syariah, akuntansi dan budaya, akuntansi dan multi paradigma, dan riset kualitatif akuntansi. Beliau sudah melakukan 14 publikasi yang semuanya tentunya bergerak pada bidang ekonomi syariah. Pada penulisan yang terbaru beliau itu mengenai penyusunan laporan keuangan sebagai dasar perhitungan pajak bagi UMKM Lubuk Binturun. Lalu juga pada tahun 2023 juga literasi perencanaan keuangan syariah pada mahasiswa program studi ekonomi Islam UIN Syekh eh, Muhammad Jambil Jambe Bukit Tinggi. Nah, beliau juga melakukan konferensi dan rekognisi yang terbaru itu sosialisasi akuntansi pesantren pada Pondok Pesantren Mu'alimin Muhammadiyah Sawah Dangka Kabupaten Agam pada tanggal 17 Januari 2024 dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Prestasi beliau salah duanya yaitu hibah penelitian dosen pemula pada tahun 2017, lalu penerima beasiswa Award Kemenku Republik Indonesia pada tahun 2018. Nah, sebelum kita memasuki kepada materi yang disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Ibu Khadijah At-Tahira, izinkan saya menyampaikan narasi singkat mengenai tema kita pada pagi hari ini. Seperti yang kita ketahui, zakat itu identik dengan umat beragama Islam, Muslim tentunya, yang mana zakat ini menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat itu sebagai pertumbuhan dan perkembangan harta. Pelaksanaan zakat itu juga mengakibatkan pahala bagi yang melakukannya. Sedangkan makna sucinya itu untuk mensucikan jiwa dan dari kejelekan, kebatilan, dan pensucian dari dosa-dosa. Zakat sendiri juga didefinisikan dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu juga, dan untuk diberikan kepada golongan yang tertentu juga. Nah, golongan-golongan yang dimaksudkan ini ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikab, farimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.
Kalau kita bicara mengenai ekonomi berkelanjutan itu didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang berfokus pada kesejahteraan bersama yang menguntungkan bagi produsen dan konsumen dan tidak hanya mengejar pada pertumbuhan ekonomi saja. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berkelanjutan kehidupan sosial bermasyarakat, menjaga kualitas lingkungan, dan menjamin keadilan serta terlaksananya tata kelola yang menjaga kualitas hidup bermasyarakat. Nah, zakat yang telah menjadi pilar dari suatu sistem perekonomian Islam ini juga berfungsi sebagai sirkulasi harta bagi masyarakat yang terjadi ketimpangan pada saat ini. Mungkin ada sebagian orang yang tidak mengeluarkan zakat karena merasa sudah tidak penting itu zakat itu apa gunanya. Nah, dalam webinar kali inilah akan ditunjukkan oleh pemateri kita zakat itu apa sih gunanya gitu. Nah, zakat itu juga dapat mengurangi kemiskinan karena dapat mewujudkan cara solidaritas antar umat beragama tentunya di Islam di Islam sendiri untuk jangka panjang. Dalam konteks sederhananya, yang kaya akan memberikan kepada si miskin. Maksudnya saling mesejahterakan satu sama lain. Nah, zakat tidak bisa dilihat dari akhir pencapaian kesejahteraan sosial saja. Juga dapat dilihat sebagai hubungan langsung eh, ekonomi antar masyarakat. Tentunya pertumbuhan ekonomi ini eh, dapat meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat secara berkesinambungan jika zakat ini dilakukan dengan baik oleh orang yang melakukannya. Nah, langsung saja tanpa memperpanjang kalimat pembuka, saya akan langsung kepada pemateri kita, Bu Khadijah Tahira. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ismaini. Nah, langsung aja ya, Bu, untuk menyampaikan materinya kepada rekan-rekan kita yang sudah menunggu, peserta kita yang sudah menunggu. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Ismaini selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah ya pada pagi hari ini kita masih diberikan umur yang panjang dan juga kesehatan sehingga masih bisa berkumpul ya di dalam Zoom meeting dan juga bertemu secara virtual pada ruang Zoom ini untuk sama-sama berdiskusi ya, sama-sama mencari ilmu. Dan salawat beriring salam juga kita kirimkan buat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang saya hormati Bapak Afridian Wirahadi Ahmad selaku Sekretaris IAI Wilayah Sumatera Barat, dan juga yang saya hormati Bapak Hidayatul Ihsan selaku Ketua Bidang Pengembangan Akuntansi Syariah Wilayah IAI Wilayah Sumbar, dan juga Ibu Riza Renianti selaku dosen senior ya, beliau juga merupakan dosen saya ya, dan juga menjadi pembicara pada hari ini. Semoga nanti apa yang kurang-kurang dari yang saya sampaikan bisa disempurnakan oleh beliau. Dan yang teristimewa hari ini ada banyak peserta ya yang hadir di ruang Zoom yang alhamdulillah mau menyediakan waktu untuk berdiskusi, untuk menghadiri majelis ilmu ya yang mudah-mudahan berpahala, bermanfaat ya, dinaungi berkah di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu semua, tanpa memperpanjang waktu, nah ini tema webinar. Oh ya, saya lupa yang saya hormati juga Bapak Irfan Florid ya selaku Ketua Direktur PT Neraca Mandala Abadi. Nah, beliau ini mahasiswa yang sekarang sepak terjangnya itu sudah sangat bagus ya, sudah melampaui dosennya malah. Jadi kami itu sangat bangga ya dengan apa yang telah beliau lakukan ya, dengan sudah membuat sebuah lembaga dan juga mengadakan acara-acara webinar yang sangat bermanfaat untuk banyak umat nantinya. Baik, Bapak Ibu, kita mungkin akan langsung saja masuk ke dalam materi ya.
hari ini materi kita ini sangat menarik, berkaitan juga dengan ibadah kita ya. Sekarang lagi bulan Ramadan dan kita bicaranya tentang zakat. Ini bermanfaat sekali insya Allah. Saya izin share screen untuk slide-nya. Apakah sudah terlihat Isna ini? Apakah sudah terlihat slide-nya? Udah, oke. Baik, tema kita hari ini itu tentang integritas zakat dan akuntansi keberlanjutan. Jadi ini memang isu yang menarik ya sebenarnya, karena ketika bicara tentang pembangunan keberlanjutan ya SDGs yang sedang marak dibicarakan dalam di dunia ya, bahkan di Indonesia sendiri juga sedang menuju tujuan pembangunan keberlanjutan ini. Nah, zakat menjadi instrumen yang sangat penting untuk mendukung tujuan dari pembangunan yang berkeberlanjutan ini. Namun hal ini menjadi ada beberapa masalah ya, ada beberapa yang harus kita clearkan. Ketika zakat itu tidak bisa dinilai ya, tidak bisa diukur sampai sejauh mana dampak yang dia berikan terhadap pembangunan keberlanjutan. Makanya nanti kita akan kupas lebih lanjut ya, apa sih seharusnya kita kembangkan untuk bisa menjadikan zakat ini sebagai instrumen dan juga sebagai salah satu alat yang bisa membantu kita untuk mencapai SDGs. Nah, ini ada beberapa list ya dari konten materi hari ini. Ada pendahuluan dulu. Lalu sebelum masuk ke SDGs, saya akan bahas sedikit tentang maqasid syariah ya, konsep pembangunan Islam. Dan juga nanti akan kita lihat SDGs itu apa ya, sebagai mungkin pendahuluan juga ya, pengantar supaya kita lebih bisa memahami peran zakat nanti dalam mencapai SDGs. Nah, yang terakhir nanti baru ini intinya ya, bagaimana caranya kita bisa mengintegrasikan ya zakat itu dan juga menggunakan akuntansi keberlanjutan untuk memenuhi peran zakat dalam mencapai SDGs. Baik, Bapak Ibu peserta webinar di pagi hari ini, nah saya yakin ini juga sudah disampaikan oleh para moderator juga sudah menyampaikan, tadi juga Bapak Irfan dan juga Bapak Ihsan juga menyampaikan hal yang sama ya, zakat sebagai satu rukun Islam. Ya, kita sebagai Muslim pastinya harus melaksanakan kewajiban kita ini. Ya, selain tadi ada ibadah, nah ini zakat menjadi salah satu kewajiban ya, ibadah yang sangat wajib. Namun mungkin memang beberapa orang yang masih abai ya dengan zakat ini. Kalau zakat fitrah itu mungkin kita tahu ya wajib gitu, sebelum 1 Syawal itu sudah harus dibayar. Tapi kalau zakat mal ya, bicara tentang zakat mal, ini kita sangat butuh ya mensosialisasikan kepada masyarakat dan menyadarkan masyarakat bahwa mal harta atau mal yang dimiliki itu ada zakatnya. Nah, itu yang mungkin masih belum disadari ya. Jadi literasi zakat di masyarakat kita itu masih lumayan rendah. Nah, tadi juga sudah disampaikan ya, zakat ini mengandung unsur sosial, ekonomi, dan spiritual. Jadi kalau kita menjalankan zakat, selain kita melaksanakan ibadah, kita juga memenuhi unsur-unsur sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dan yang paling penting ya, tadi juga disampaikan oleh Isna ini, zakat itu tujuannya itu jelas ya, tepat sasaran. Asnafnya itu udah dijelaskan dalam yang menerima zakat itu udah ada listnya ya. Jadi nggak mungkin zakat itu bisa salah sasaran ya, karena udah ada ya. Listnya itu udah pasti dan nggak bisa diganggu gugat. Nah, itu kalau zakat. Tapi kalau jenis-jenis yang lain kan itu tidak ada sasaran yang tepatnya ya. Jangan sampai nanti kita membayarkan zakat tapi malah bukan kepada orang yang 8 asnaf. Nah, itu tidak bisa dikatakan sebagai zakat. Nah, kenapa zakat itu penting ya di Indonesia? Nah, yang pertama itu kita selalu ya, ini pasti
kita selalu mendengar ya, kita selalu tahu bahwa jumlah penduduk Indonesia itu mayoritasnya adalah Muslim. Nah, sehingga di sumber data ini hampir 86,88% masyarakat Indonesia itu menganut agama Islam. Sehingga zakat ya pasti wajib bagi umat Islam. Nah, jadi zakat di Indonesia itu akan berpotensi sangat besar. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana potensi zakat di Indonesia. Lalu yang kedua, di Indonesia itu sendiri sudah beberapa dekade ya, Indonesia itu mendapat ranking sebagai negara paling dermawan di dunia. Dari tahun ini dari 2021 ini juga masih di ranking 1. Nah, sekarang juga masih berada di posisi ranking 1. Ini dari data World Giving Index 2021 dan juga Charter Financial Analyst. Jadi Indonesia kalau dikatakan paling dermawan, pastinya salah satu instrumen yang sering dikeluarkan oleh masyarakat Muslim, yaitunya adalah salah satunya zakat. Ya, berarti ini adalah salah satu bukti ya bahwa di Indonesia banyak juga yang Muslim yang membayarkan zakat. Nah, sebelum masuk ke SDGs atau Sustainable Development Goals, ya kita lihat dulu sebuah konsep yang ini dalam Islam merupakan konsep pembangunan, ya sama dengan Sustainable Development Goals, tapi ini lebih komprehensif, ya. Maqasid syariah ini kalau dari definisi kita bisa lihat dia merupakan sebuah tujuan ya dari implementasi syariah atau hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi konsep ini yang menjadi sebuah konsepsi berpikir yang melekat ya pada pembangunan teori dan praktik ekonomi dan juga keuangan syariah. Jadi apapun praktik ekonomi dan juga praktik keuangan syariah itu tujuan akhirnya adalah maqasid syariah. Nah, jadi sehingga ya konsep ini bisa mengatur bagaimana seharusnya ekonomi Islam itu dibangun baik dalam tatanan mikro maupun makro. Nah, kita bisa lihat ya dari gambar di slide ini. Jadi banyak sekali para ilmuwan yang mencoba untuk mengkonstruksi kerangka berpikir dari maqasid syariah. Nah, yang paling terkenal hingga saat ini itu konsep yang ditawarkan oleh Al-Ghazali. Ya. Ini kalau kita bicara tentang ekonomi syariah dan keuangan syariah, pasti selalu bahas tentang maqasid syariah. Jadi tujuan syariah itu ada 5 ya, ada 5 aspek. Yang pertama untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga intelektual, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Nah, bagi Al-Ghazali ya, maqasid syariah ini adalah pemenuhan kelima aspek ini. Dengan aspek agama itu menjadi prioritas yang paling utama. Nah, jadi ini sebenarnya yang menjadi tujuan utama kita ya. Nah, nanti kita akan lihat ya, SDGs itu di mana posisinya jika kita melihat hubungannya dengan maqasid syariah. Nah, selanjutnya Al-Ghazali ya, itu juga memetakan tingkat kebutuhan manusia dari yang paling penting hingga yang paling kurang penting untuk dipenuhi. Nah, jadi dari 5 aspek tadi, Al-Ghazali lalu memetakan tingkat kebutuhan manusia. Nah, di Al-Ghazali menyatakan bahwa 5 aspek maqasid syariah itu pada tingkat daruriyah saja. Daruriyah ini yang paling penting. Tidak mencakup hajiyah dan tahsiniyah. Nah, kalau menurut Al-Shatibi ya, maqasid syariah ini justru tujuannya yang lebih tinggi dibandingkan dari sekedar kebutuhan hajiyah. Nah, yang paling sering digunakan ya untuk pemetaan tingkat kebutuhan manusia ya terkait maqasid syariah itu adalah pendapat dari Ibnu Qayyim bahwa maqasid syariah itu tidak hanya terbatas pada kelima aspek yang disebutkan oleh Al-Ghazali dan Al-Shatibi. Jadi maqasid syariah menurut Ibnu Qayyim itu melebihi 3 tingkat kebutuhan manusia ini. Jadi tidak hanya di daruriyah saja, hajiyah saja, dan tahsiniyah saja, tapi melebihi 3 level ini. Oke, itu maqasid syariah. Sekedar pengantar ya untuk mengenal lagi Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, mungkin Bapak Ibu
sering mendengar ya tentang SDGs. Apa sih itu SDGs ya? Apa itu tujuan pembangunan berkelanjutan? Karena di Indonesia pun ini sedang digaungkan ya oleh Presiden dan juga jajarannya. Nah, kalau kita lihat di sini sejarahnya, SDGs ini adalah program pembangunan berkelanjutan yang dibahas pada sidang PBB ke-70 di New York. Agenda pembangunannya ini dituangkan ya dalam sebuah dokumen yang berjudul Transforming Our World ya 20 and 30 Agenda for Sustainable Development. Jadi ini adalah sebuah agenda untuk pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030. Nah, di dalam dokumen ini dijelaskan ada 17 tujuan utama yang harus dicapai dan ada 169 sasaran yang mulai diberlakukan pada tahun 2016 hingga tahun 2030. Nah, program ini menjadi program baru yang digagas oleh 193 negara. Nah, sehingga ini adalah rancangan besar ya. Jadi sebelumnya di 2015 itu kita mengenal Millennium Development Goals atau MDGs. Nah, MDGs ini pada waktu itu tidak tercapai secara maksimal ya. Dan pada tahun 2016 diganti ya, agendanya diganti menjadi Sustainable Development. Nah, tujuan utamanya di sini adalah untuk kesejahteraan hidup yang dapat menunjang di dunia ya, yaitu kesejahteraan sosial dan ekonomi. Nah, kalau kita lihat 17 tujuannya itu ya yang tertuang di dalam buku atau di dalam dokumen yang disusun oleh PBB. Nah, ini ada 17 tujuan utama ya dari SDGs. Kalau kita lihat di sini yang pertama itu ada no poverty ya, tidak ada kemiskinan. Terus tidak ada kelaparan ya, zero hunger. Lalu good health and well-being, kesehatan dan kesejahteraan. Ya, sampai 17. Nah, ini 17 tujuan dari SDGs yang akan dicapai hingga tahun 2030 nanti. Nah, Indonesia pun memiliki komitmen yang cukup tinggi ya terhadap SDGs ini. Sehingga pada tahun 2017, Presiden mengeluarkan peraturan nomor 59 yang berisi tentang pelaksanaannya, ya, pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi ini Indonesia berkomitmen untuk ikut serta ya dalam melaksanakan tujuan-tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi tadi tujuannya ada 17 ya, Indonesia berarti juga akan akan melakukan 17 cara ya. Di situ ada yang pertama menghapus kemiskinan ya, yang kedua tadi menghapus kelaparan dan juga sampai ke tujuan yang ke-17. Nah, untuk pelaksanaannya ini Presiden membentuk ya tim koordinasi SDGs nasional yang dikepalai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jadi memang dengan adanya komitmen ini ya, berarti Indonesia sudah memiliki concern yang baik ya terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Karena Presiden sudah membentuk langsung timnya supaya bisa melakukan hal-hal teknis ya dalam pengembangan ataupun pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, setelah kita tadi tahu ya tentang maqasid syariah, kita juga tahu lagi tentang SDGs. Nah, kita bisa membuat sebuah hubungan ya, hubungan antara maqasid syariah, SDGs dan juga tingkat kebutuhan manusia yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim ya. Nah, kalau kita lihat dari SDGs-nya ya, yang pertama itu tanpa kemiskinan. Nah, untuk tanpa kemiskinan, ini maqasid syariah yang akan dicapai itu adalah harta. Nah, tingkat kepentingannya atau tingkat kebutuhannya itu adalah daruriyah. Lalu yang kedua ada tanpa kelaparan. Nah, ini maqasid syariah yang ingin dicapai itu masuk ke kategori menjaga jiwa dan menjaga harta. Dan tingkat kebutuhannya daruriyah. Daruriyah ini artinya yang sangat penting, ya, kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Lalu yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera.
Nah, ini juga masuk kategori melindungi atau menjaga jiwa dan melindungi harta. Nah, ini juga masuk kategori daruri ya. Lalu ada pendidikan berkualitas, itu menjaga intelektual, kesetaraan gender, ini masuk 4 kategori ya dalam maqasid syariah, yaitu menjaga harta, menjaga intelektual, menjaga jiwa dan keturunan. Lalu air bersih dan sanitasi ya, tujuan ke-6 dari SDGs, itu tujuan syariahnya untuk menjaga jiwa dan menjaga keturunan. Lalu yang ke-7, tujuan kita untuk memberikan menciptakan energi yang bersih dan terjangkau. Nah, ini kalau di maqasid syariah pastinya untuk menjaga keturunan, karena ini akan digunakan oleh generasi yang akan datang. Lalu yang ke-8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini masuk kategori menjaga harta. Lalu yang ke-9, industri, inovasi, dan infrastruktur ya. Nah, ini masuk juga dalam kategori menjaga harta. Nah, yang ke-10, berkurangnya kesenjangan. Nah, ini juga masuk ke kategori harta. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, itu masuk ke maqasid syariah keturunan, jiwa, dan harta. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim ya. Nah, ini banyak yang keturunan ya di sini. Karena ini untuk menjaga sumber daya yang ada di Indonesia untuk bisa digunakan oleh generasi yang akan datang. Ya. Jadi bisa berkelanjutan. Lalu ekosistem daratan, ekosistem lautan ya. Nah, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh itu masuk ke maqasid syariah yang jiwa, harta, dan keturunan. Dan yang terakhir, kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, ini masuk kepada maqasid syariah untuk menjaga harta dan intelektual. Nah, jika kita lihat ya dari 17 tujuan utama dari SDGs, itu banyak mendominasi ya, kalau di maqasid syariahnya itu banyak mendominasi pada aspek harta. Jadi untuk aspek harta itu 11 dari 17 poin SDGs. Ya, tadi setelah kita hubungkan, kita lihat hubungannya, ternyata 11 dari tujuan SDGs itu lebih berperan untuk menjaga harta. Nah, di sisi lain, keberpihakan SDGs yang paling rendah itu ternyata terhadap dimensi agama. Ya, jadi kebanyakan itu dia lebih memiliki tujuan untuk penjagaan harta. Nah, seperti yang kita bisa lihat di gambar ini. Ini adalah sumbernya dari Puskesmas ya. Jadi Badan Amil Zakat Nasional kita itu selalu mengadakan kajian-kajian strategis. Maka di sini ada Pusat Kajian Strategis Basnas ya. Basnas ini terus berinovasi, terus mencari bagaimana pengembangan untuk lembaga amil zakat. Nah, disinilah salah satu kajian ya yang dibahas oleh Basnas ya. Ternyata SDGs itu 11 dari 17 poinnya itu memiliki kaitan dengan harta. Lalu ada setelah itu ada keturunan. Lalu yang di bawahnya lagi yang nomor 3 ada jiwa. Lalu yang keempat intelektual. Namun di sini masih belum ada SDGs yang menyangkut agama ya, penjagaan terhadap agama. Nah, sehingga ketika kita melihat peta hubungan antara maqasid syariah dengan SDGs ya, sehingga maqasid syariah itu lebih komprehensif ya dengan di lingkaran yang lebih besar. Nah, SDGs itu hanya mengisi bagian dari lingkaran tersebut. Jadi jika kita ya secara sebagai umat muslim ingin memenuhi maqasid syariah kita, maka kita bisa melalui SDGs ya. Tapi tidak sepenuhnya bisa SDGs tidak sepenuhnya bisa mencapai maqasid syariah. Tapi ini bisa ya menjadi memfasilitasi kita untuk mencapai maqasid syariah. Nah, setelah kita melihat maqasid syariah dan SDGs, ya kita coba lihat poin keempat mengenai peran zakat dalam mencapai SDGs. Oke, ini tadi juga sudah dibahas sedikit ya tentang peran zakat. Zakat itu memang sangat penting. Zakat di sini memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung SDGs. Nah, salah satu aspek yang krusial dalam mencapai SDGs adalah peran zakat. Ya.
Jadi zakat itu tidak bisa hanya kita katakan sebagai ibadah saja, tapi dia juga memiliki dampak sosial dan ekonomi. Nah, kalau kita melihat di Indonesia, Basnas itu punya simbol ya, punya simbol dan juga punya di sini tujuan-tujuan atau fokus utamanya. Yang pertama ada ekonomi atau wealth ya, harta, lalu ada sosial dan kemanusiaan atau lineage atau keturunan, lalu ada kesehatan, life atau jiwa, pendidikan, intelektual, ya, dakwah atau faith atau agama. Nah, ternyata setelah kita pahami lebih lanjut, masing-masing fokus dari Basnas ini ternyata sangat sesuai dengan dimensi maqasid syariah. Saya mengasumsikan bahwa memang para akademisi ya maupun para pejabat ataupun para pimpinan di Basnas memang bertujuan ya untuk lembaga amil zakat ini bisa memenuhi maqasid syariah, sehingga kita bisa lihat fokus-fokus utamanya itu memang mengacu ya memang berdasarkan kepada maqasid syariah. Nah, jika kita melihat peta hubungan zakat, SDGs dan juga maqasid syariah, maka zakat ini ya bisa berperan untuk mencapai SDGs dan juga sekaligus berperan untuk mencapai maqasid syariah. Nah, di sini peran zakat sebenarnya seperti yang tadi Bapak Ihsan bilang ya, sebelum ada SDGs pun zakat itu sudah berperan penting ya, sudah ada bukti nyata bahwa zakat itu bisa mensejahterakan umat. Nah, disinilah kita bisa lihat bahwa zakat itu sebenarnya punya peran yang lebih luas daripada SDGs. Bahkan zakat nanti akan bisa memenuhi ya tujuan yang terakhir, tujuan yang utama dalam maqasid syariah yaitu agama, ya yang itu tidak diakomodir oleh SDGs. Bukti nyata pun sudah banyak ya tentang zakat. Sebelum ada SDGs, dulu kita kalau pernah baca tentang sejarah Islam, ada satu orang khalifah yang bisa mencapai kesejahteraan masyarakat yang sangat baik ya pada masa Umar bin Abdul Aziz. Bahkan pada masa itu tidak ada lagi masyarakatnya atau umatnya itu yang layak untuk menerima zakat. Ya saking sejahteranya masyarakatnya pada masa itu. Jadi zakat ini perannya lebih besar ya sebenarnya dari SDGs itu sendiri. Nah, tapi dengan melalui SDGs itu kita bisa memenuhi prinsip-prinsip atau aspek-aspek dalam maqasid syariah. Nah, jika kita melihat ya prioritas tujuan zakat itu terhadap ketercapaian SDGs, nah ini ada satu penelitian juga ya dari Puskas Basnas yang mengukur mana sih yang paling prioritas ya dalam SDGs itu terhadap tujuan zakat. Nah, ketika kita lihat di sini kita bisa lihat yang berwarna hijau itu adalah prioritas pertama. Nah, prioritas pertama yang dihasilkan dari kajian ini ya adalah yang pertama zakat itu ternyata sangat tujuan utamanya prioritas utamanya adalah untuk adanya dunia tanpa kemiskinan ya. Ini yang paling utama yang ingin dicapai dengan zakat. Lalu yang kedua adalah tanpa kelaparan ya, tanpa tidak ada umat atau masyarakat yang mengalami kelaparan. Dan yang ketiga prioritas dari zakat itu adalah kesehatan yang baik. Nah, ini yang tiga ini menjadi prioritas utama dalam mencapai SDGs ya dengan menggunakan zakat. Nah, ini kita bisa lihat selanjutnya ada prioritas kedua yang berwarna orange ya. Ada pendidikan bermutu, pekerjaan layak, dan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Lalu ada prioritas ketiga, ada air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, industri, inovasi, dan infrastruktur, dan juga konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Nah, sisanya yang berwarna biru ini adalah prioritas keempat ya dalam menentukan tujuan zakat terhadap ketercapaian SDGs. Nah, sekarang kita akan coba lihat ya bagaimana sih sebenarnya potensi zakat nasional di Indonesia. Nah, di Indonesia itu sendiri, ini juga dari kajiannya Basnas tahun 2022, itu Basnas
mengasumsikan ya bahwa zakat nasional di Indonesia itu berpotensi bisa mencapai 250 triliun. Ya, 250 triliun. Nah, ini dari berbagai provinsi. Nah, dan juga disertakan di situ berbagai jenis zakatnya. Ada yang bersumber dari zakat pertanian, zakat peternakan, zakat uang, dan zakat perusahaan ya, dan juga ada zakat penghasilan. Nah, dengan total potensi segini ya, 250 triliun, artinya sebenarnya zakat ini punya peran ataupun punya dampak yang akan sangat besar jika zakat yang 250 triliun ini bisa dikumpulkan dengan baik, bisa dikelola dengan baik ya, bisa dilakukan mungkin nanti pengelolaan yang sangat maksimal. Bahkan di tahun 2019 ya, potensi zakat itu sampai menyentuh angka 321 M atau 321 triliun. Jadi lebih besar dari potensi zakat yang ada di tahun 2022. Salah satu periset di BRIN itu menyatakan bahwa zakat ini sebenarnya raksasa yang sedang tidur. Ya, jadi kalau misalkan zakat ini bisa dibangkitkan dengan baik ya, dengan maksimal, itu banyak sekali yang bisa yang solusi-solusi sebagai solusi bagi masalah-masalah yang ada di Indonesia. Ya, bisa membangun banyak hal, bisa membantu kemiskinan dan juga membantu pendidikan anak-anak di Indonesia. Namun ya sayangnya, walaupun potensinya sangat besar ya, tapi kalau kita lihat dari pengumpulannya, ini pengumpulan di tahun 2022 dan 2023 semester 1. Pengumpulan dana zakat ya, ini yang tercatat di Basnas itu hanya 22 miliar ya, mencapai 22 M pada tahun 2022. Dan di 2023 ini di semester 1 baru mencapai 14 M. Nah, ini berasal dari beberapa jenis pengelola zakat yang ada di Indonesia. Ada dari Basnas Pusat, Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten dan Kota, ya, Lembaga Amil Zakat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten atau Kota. Jadi kalau kita lihat mungkin masih ada banyak gap ya antara potensinya dan juga realisasi dari zakat. Cuman kita mungkin kalau di Puskas Basnas itu mereka menjelaskan beberapa permasalahan dan juga tantangan yang terjadi ya, dan memang salah satunya itu trust ya, kepercayaan masyarakat, dan juga tentang transparansi dan akuntabilitasnya ya dalam pengelolaan dana zakat. Dan juga ada yang ketiga itu ada literasi keuangan, literasi zakat yang masih rendah di Indonesia. Jadi ada beberapa masalah memang yang menyebabkan hal ini terjadi ya. Masih sangat sedikitnya dana zakat yang bisa dikumpulkan. Namun walaupun seperti itu masih ada kabar baiknya ya, karena di grafik ini terlihat bahwa zakat infak dan sedekah dan juga DSKL ini dana dari masyarakat juga. Nah, itu memiliki tren yang positif dari tahun 2002 sampai 2022. Karena ini meningkat ya secara signifikan, terus bertumbuh, bahkan pertumbuhannya itu sampai 84,16% dibandingkan tahun 2021. Adanya pertumbuhan yang tinggi ini mungkin juga didukung dengan adanya sistem informasi dan digitalisasi yang memudahkan masyarakat dalam membayar zakat. Ini juga menjadi hal yang baik ya saat ini ketika kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi dan juga berbagai web ya untuk membayar zakat secara online. Nah, karena dulu kan kita masih manual ya sebelumnya. Nah, sekarang itu sudah banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan untuk pembayaran zakat. Mungkin hal ini juga berpengaruh ya terhadap peningkatan jumlah pengumpulan zakat di tahun 2022. Nah, untuk penyaluran dari dana yang tadi terkumpul ya 2022 itu ada 22 miliar. Nah, tahun 2022 juga sudah disalurkan kepada beberapa asnaf ya. Ada 7 di sini asnafnya. Dan itu disalurkan sebesar 21 miliar.
Nah, untuk tahun 2023 itu juga sudah disalurkan sebesar 13 miliar. Nah, kalau kita lihat dampak nyatanya ya, zakat itu terhadap pengentasan kemiskinan di 2022, ini juga data dari Baznas, terlihat bahwa rasio kontribusi zakat ya terhadap pengentasan kemiskinan nasional itu sebesar 1,76%. Ini untuk pengentasan kemiskinan. Nah, untuk pengentasan kemiskinan yang ekstrim itu sebesar 1,79%. Ya, ini yang bisa kita lihat ya dari dampak zakat kalau untuk kemiskinan. Nah, ini yang terakhir yang paling kita menjadi topik utama kita ya pada webinar kali ini. Nah, bagaimana ya akuntansi keberlanjutan itu bisa berperan untuk lebih mengoptimalkan transparansi dan juga akuntabilitas lembaga amil zakat untuk mencapai SDGs. Nah, untuk tata kelola keuangan lembaga zakat pada saat ini ya, di Indonesia itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Nah, di dalam peraturan-peraturan ini sudah ada mekanisme alur pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional. Ya, jadi OPZ seperti Baznas dan juga LAS itu harus dikelola secara profesional sehingga harus memiliki laporan keuangan yang kredibel. Jadi harus ada ya laporan keuangan yang diterbitkan, yang disusun oleh masing-masing OPZ. Ya, OPZ itu organisasi pengelola zakat, termasuk di situ Baznas dan juga LAS. Nah, mereka wajib untuk melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakatnya secara periodik setiap 6 bulan ya, dan juga akhir tahun. Nah, ini yang diperintahkan ya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Nah, untuk laporan pengelolaan zakat dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional ini juga diatur ya tahun 2018. Secara rinci ada pelaksanaan pelaporan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh OPZ. Nah, menurut peraturan Baznas ada tiga jenis laporan yang harus disusun dan harus disediakan oleh OPZ. Yang pertama itu adalah laporan keuangan, yang kedua laporan kinerja, yang ketiga ini laporan pelaksanaan pengelolaan zakat khusus bagi Baznas nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Nah, untuk laporan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat, ya kalau Baznas tadi ada 3, nah untuk LAS atau lembaga amil zakat itu hanya 2, ya ada laporan keuangan dan laporan kinerja. Nah, ini juga harus diaudit ya. Kalau LAS itu kan biasanya lingkupnya lebih kecil ya, lembaga amil zakat. Nah, biasanya mereka terkadang tidak memiliki keuangan ya, kemampuan ya untuk membayar auditor ya untuk dilakukannya audit. Nah, jika dia tidak bisa mengaudit, maka di situ boleh dilampirkan surat keterangan ketidakmampuan untuk dilakukan audit. Nah, pengelola zakat ya LAS-LAS yang ada di Indonesia ini yang sudah terdaftar di Baznas itu jika tidak menyampaikan laporan keuangannya itu akan dikenakan sanksi administratif. Nah, itu aturan-aturan untuk pengelolaan zakat di Indonesia. Nah, untuk standar akuntansinya itu diatur, nah tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Ihsan ya, diatur dalam PSAK nomor 109 yang saat ini sudah diganti ya menjadi PSAK nomor 409. Nah, di dalam PSAK ini ada 5 ya laporan keuangan yang harus disusun oleh amil zakat. Ada laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, perubahan aset kelolaan, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, masalahnya ya, ketika kita berbicara tentang sustainability development, nah dari laporan-laporan ini itu tidak memfasilitasi untuk dampak-dampak yang bisa dihasilkan oleh zakat untuk sustainability development. Ya, karena ini laporan yang disediakan dari PSAK nomor 409 ya, dari peraturan pemerintah dan juga peraturan Baznas tadi
itu hanya mengakomodir aspek keuangan saja. Nah, disinilah yang menjadi isu ya, saat ini menjadi isu hangat ketika zakat dikatakan memiliki peran terhadap sustainability development, tapi mereka tidak bisa diukur kinerjanya dari sisi sustainability development ya, karena laporan keuangan yang mereka susun itu hanya menjelaskan tentang aspek-aspek keuangan saja. Nah, sedangkan kalau kita bicara tentang akuntansi keberlanjutan, ada banyak aspek yang harus tercermin ya dalam sebuah laporan. Nah, ini akan kita lihat tentang akuntansi keberlanjutan. Mungkin ini mengingatkan sedikit ya tentang akuntansi keberlanjutan. Saya yakin mungkin Bapak dan Ibu semua juga pernah membaca tentang ini ya. Akuntansi keberlanjutan ini sebuah paradigma baru dalam bidang akuntansi yang menyatakan bahwa fokus dari pengakuan, pengukuran, pencatatan, peringkasan, pelaporan, pengungkapan, ya akuntabilitas, dan transparansi akuntansi itu tidak hanya tertuju pada transaksi atau informasi keuangan. Nah, jadi nggak hanya fokusnya itu di keuangannya saja, tapi akuntansi keberlanjutan ini dia mengharapkan ya, dia memikirkan atau memberi perhatian lebih ya terhadap transaksi-transaksi atau peristiwa sosial, people ya tentang orang, dan juga lingkungan atau planet yang mendasari informasi keuangan. Nah, perkembangan akuntansi keberlanjutan ini pada akhirnya mengakibatkan reformasi terhadap format pelaporan akuntansi ya. Pada akhirnya itu kita jika ingin melihat dampak dari sebuah keberlanjutan dari sebuah institusi, maka kita butuh sebuah format pelaporan keberlanjutan. Nah, atau sering dikenal dengan sebutan sustainability report. Nah, untuk pelaporan keberlanjutan itu pun di dalamnya itu lebih komprehensif ya. Ada integrasi dari pelaporan keuangannya, ada pelaporan tentang sosialnya dan dampak sosial ya, dan juga dampak lingkungan dan tata kelola. Nah, ini yang menjadi masalah ya ketika kalau yang sekarang digemborkan untuk akuntansi keberlanjutan ini kebanyakan adalah sektor-sektor perusahaan swasta. Lalu juga ada beberapa di lembaga-lembaga keuangan syariah yang lebih aspeknya itu lebih ke komersil ya. Nah, seperti bank syariah. Nah, tujuan-tujuannya itu kalau untuk akuntansi keberlanjutan itu ada 3 ya. Tujuan umumnya untuk mengetahui secara utuh informasi tentang kualitas manajemen dan perusahaan dalam pengelolaan bisnis yang ramah lingkungan. Ya, jadi kalau ini juga udah menjadi hal yang wajar ya di Indonesia bahwa sebuah perusahaan yang menggunakan sumber daya alam ya, ataupun dia mengambil sumber daya dari alam, itu harus melaporkan sejauh mana dampak yang diakibatkan dari produksinya atau dari bahan-bahan yang diambil dari alam itu. Nah, dampak itu harus dituangkan dalam sebuah sustainability report ya. Nah, ini kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan besar itu sudah ada ya laporan keberlanjutan. Mereka sudah menyusun di situ bagaimana mereka mengatasi dampak sosial dari perusahaan mereka, atau bagaimana cara mereka mengatasi dampak terhadap lingkungan ya yang diakibatkan dari proses produksi dari perusahaan mereka. Lalu yang kedua, tujuan khusus yang pertama, supaya para stakeholder itu juga bisa mengetahui dan menilai kinerja dan nilai korporasi serta risiko dari dan prospek suatu korporasi secara utuh ya sebelum mengambil suatu keputusan. Kan kita sekarang tidak heran ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan, mungkin yang sering terdengar itu perusahaan tambang ya, perusahaan tambang yang benar-benar merusak alam, yang merusak alam dan juga bahkan merusak manusianya ya. Dulu bahkan ada satu kasus ya di Surabaya di mana ada pertambangan juga dan itu mengeluarkan lumpur yang panas dan mengakibatkan kerusakan yang cukup parah ya di sekitarnya. Dan bahkan itu juga mengenai pemukiman-pemukiman warga. Sehingga para warga ini terpaksa harus mengungsi ya. Nah, itu salah satu dampak yang diakibatkan dari proses produksi sebuah perusahaan yang tidak memikirkan tentang
keberlanjutan ya, tentang sustainability development. Lalu tujuan khusus yang kedua ya pastinya untuk keberlanjutan bisnis dan laba. Lalu keberlanjutan sosial dan kelestarian lingkungan. Jadi jangan sampai kita mengambil sumber daya alam yang langka sampai habis, ya mengeruk sampai habis, sehingga tidak ada lagi yang bisa digunakan oleh para generasi selanjutnya. Nah, itu artinya kan tidak ada keberlanjutan untuk masa yang akan datang, disebabkan karena praktik bisnis yang ugal-ugalan ya, yang terlalu mencari keuntungan. Nah, itu yang tujuan yang kedua, tujuan khusus yang kedua. Nah, kalau kita lihat dalam bagan ini, kita bisa melihat kalau akuntansi keberlanjutan itu fokusnya itu tidak hanya untuk akuntansi keuangan, ya ada akuntansi sosial dan juga akuntansi lingkungannya. Nah, objeknya tidak hanya transaksi keuangan, ya. Jadi dalam akuntansi keberlanjutan kita perlu juga melihat transaksi sosial dan transaksi lingkungannya. Sehingga pada akhirnya output yang harus kita laporkan, ya harus kita susun, itu tidak hanya pelaporan keuangannya saja, ya. Ada pelaporan sosial dan juga pelaporan lingkungan. Ya, jadi ada 3 aspek yang harus ada di dalam akuntansi keberlanjutan. Nah, karena outputnya ada 3 ya, maka ada model pelaporannya nanti namanya pelaporan akuntansi berkelanjutan atau sustainability reporting. Nah, informasi dalam sustainability reporting itu tidak hanya informasi tentang keuangan ya atau kuantitatif, tapi juga mencakup informasi kualitatif ya, ada informasi sosial dan juga lingkungan. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk sustainabilitas dari korporasinya sendiri dan juga sustainabilitas untuk sosial dan lingkungan ya. Jadi sebenarnya ini sangat menarik ya ketika kita membahas dari sisi lembaga amil zakat ya. Karena selama ini yang tersentuh ya dengan sustainability report ini hanyalah bidang komersil ya, bidang komersil seperti perusahaan besar dan juga lembaga-lembaga keuangan besar. Nah, sehingga di Indonesia itu sendiri sustainability report itu sudah diatur ya, sudah dikembangkan ya untuk pelaporannya diatur melalui POJK 51 tahun 2017. Ini dikembangkan oleh OJK ya atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, di dalamnya itu memang diatur tentang indeks yang harus digunakan dalam dasar membuat pelaporan keberlanjutan sebuah perusahaan atau lembaga. Nah, OJK di sini mengambil indeksnya untuk sustainability report itu dari GRI atau Global Reporting Initiative. Nah, standar GRI diadaptasi karena memang mampu menyediakan jenis pelaporan yang bisa menyelaraskan kinerja lembaga terhadap peran dan kontribusinya untuk mencapai SDGs. Nah, ini yang ada di Indonesia saat ini, sustainability report itu baru yang dari aturan OJK atau peraturan OJK. Nah, ini standar GRI ya, ada yang indikator umum dan khusus. Nah, umum itu berkaitan dengan pengungkapan yang wajib. Nah, kalau yang khusus ini yang pengungkapan mengenai aspek ekonomi, aspek sosial, dan juga aspek lingkungan. Kalau kita lihat indikatornya ini ada ini ya, seperti yang digambarkan di depan. Jadi komprehensif memang ya Global Reporting Initiative ini. Dan ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Nah, namun ya, ini yang akan kita bahas ya hari ini. Untuk pengelolaan dana zakat itu belum ada ya aturan tentang sustainability report-nya. Akuntansi untuk pengelolaan dana zakat hanya baru berfokus pada sektor atau aspek keuangannya saja. Nah, tapi kenapa sebenarnya gitu akuntansi keberlanjutan itu dibutuhkan oleh lembaga amil zakat? Nah, ini kan jadi pertanyaan penting ya, kenapa kita butuh adanya standar akuntansi keberlanjutan. Yang pertama tentu saja filantropi Islam ya itu punya ciri khas yang berbeda ya dengan perusahaan-perusahaan swasta. Nah, dia bisa menyesuaikan
mungkin dari GRI itu dilakukan beberapa penyesuaian mana yang bisa digunakan di lembaga amil zakat. Itu salah satu mungkin solusi ya yang bisa digunakan untuk membuat sebuah sustainability report untuk lembaga amil zakat. Tapi pada intinya dia adalah berbeda ya, sektor filantropi Islam itu berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang business minded atau perusahaan-perusahaan yang memang komersil, bergerak di bidang komersil. Lalu yang kedua, roh utama penerapan sustainability report di LAS ini menjadi ikhtiar baru untuk mewujudkan isu keberlanjutan di sektor filantropi. Jadi kalau ada sustainability report yang khusus untuk lembaga amil zakat, tentu saja kita bisa menghitung ya, kita bisa melihat dengan jelas ya dampak dari sebuah program filantropi yang juga masuk di bidang ekonomi dan sosialnya gitu, tidak hanya di bidang keuangannya. Lalu yang ketiga, isu keberlanjutan ini juga menjadi mutlak ya dalam berbagai program di LAS, karena pada selama ini ya manfaat yang diberikan para muzaki dan donatur itu hanya berhenti di bidang program konsumtif ya. Kita hanya melihat kalau laporan keuangan pengelola zakat itu ada pengumpulan dana zakat, lalu nanti ada penyalurannya. Nah, hanya berhenti di sana ya, berapa persen yang disalurkan. Nah, itu saja gitu. Jadi efektivitasnya saja yang bisa kita lihat. Tapi seharusnya ketika kita bicara tentang sustainability development ya, maka harusnya dampak dari zakat itu bisa lebih jauh. Nah, kalau ada laporan keberlanjutan di lembaga amil zakat, kita bisa melihat berapa jumlah penerimaan manfaat dan juga jenis programnya. Ya, jadi di situ akan memotret dampak dari zakat yang lebih jauh, yang lebih bisa mencerminkan tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Lalu yang keempat, selain itu sustainability report ya tentu saja akan bisa meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan dana zakat. Yang selama ini kita cuma tahu misalkan dana zakat yang terkumpul 50 juta, lalu nanti penyalurannya ada 48 juta. Nah, yang di laporan keuangan amil biasanya hanya informasi seperti itu saja. Tapi dengan adanya sustainability report, ya kita mengharapkan di dalam laporan itu kita bisa melihat alur dana itu kemana gitu. Apakah nanti program untuk beasiswa anak-anak sekolah ya, atau mungkin nanti ada program untuk orang-orang yang miskin ya, apa saja program yang diberikan ya dari dana yang kita kumpulkan di dalam sebuah lembaga amil zakat. Nah, sebenarnya di Indonesia belum ada standar ya untuk akuntansi keberlanjutan, tapi mungkin sudah ada beberapa wacana ya, tadi seperti yang Bapak Ihsan bilang, sudah ada beberapa discussion ya mengenai akuntansi keberlanjutan untuk pengelolaan dana zakat. Dan di Indonesia ada beberapa lembaga zakat yang sudah mencoba ya untuk membuat sustainability report-nya sendiri. Di sini ada Lasnas PPPA ya, Darul Quran. Nah, mereka menjadi pelopor di sini untuk membuat sustainability report pada gerakan filantropi Islam. Nah, ini pada tahun 2021. Jadi mereka yang mempelopori pertama kali membuat sebuah laporan keberlanjutan. Nah, lalu Basnas sendiri itu sudah berpartisipasi juga ya dalam beberapa pelatihan-pelatihan untuk sustainability reporting ya for philanthropy organization. Cuman kalau yang saya baca di sini memang masih berdasarkan GRI ya, indeks-indeksnya. Nah, ini salah satu kajian dari Basnas ya. Basnas itu sudah membuat sebuah indeks untuk menghitung, untuk mengukur bagaimana keberlanjutan air bersih dan sanitasi. Nah, ini kan menjadi salah satu indeks yang bisa digunakan oleh lembaga amil zakat ya untuk mengukur tujuan ke-6 dari SDGs. Nah, lalu ini juga ada ini ya isi dari indeks tadi. Jadi ada beberapa cara untuk beberapa pengukuran dalam menilai keberlanjutan dari air bersih yang dikembangkan oleh Basnas. Nah, ini dari hasil beberapa sumbernya dari beberapa penelitian dan juga kajian ya.
Nah, ini ada salah satu lembaga OPZ juga ya, organisasi pengelola zakat, ada rumah zakat. Rumah zakat juga cukup terkenal ya, cukup sering terdengar di online maupun di TV. Nah, ini mereka sudah mengembangkan ya Sustainable Development Goals Action Report sendiri. Ya, ini di tahun 2022 mereka sudah punya indikator sendiri. Sepertinya mereka ini menyusunnya sendiri ya, mungkin dengan kajian yang juga cukup lama ya. Dan mereka menyusun ada 46 indikator yang harus mereka penuhi dalam mencapai SDGs. Nah, ini bisa kita lihat. Ada yang pertama, indikator kita lihat dari no poverty ya. Nah, dari no poverty itu ada beasiswa, ada desa, ya aksi siaga bencana, ya. Banyak juga yang ada 7 indikator yang mereka gunakan untuk pemenuhan tujuan yang pertama, yang tanpa kemiskinan. Lalu yang tujuan kedua, tanpa kelaparan, ada 8 indikator. Ada mereka membuat desa bebas stunting, ya, ada kebun gizi, ada beras untuk lansia, lalu ada BUMAS dan klinik Pratama Rumah Zakat. Lalu ada untuk kehidupan sehat, mereka juga punya 7 indikator. Nah, ini kita bisa lihat di laporan mereka ini, ya. Kita bisa mengukur ketercapaian masing-masing indikator ini. Karena mereka melaporkan dengan lengkap, ya, melaporkan bagaimana mereka mengelola dana zakat itu untuk sustainability development. Ya, mereka bahkan di sini mendirikan klinik Pratama Rumah Zakat, ya. Ada desa ramah lansia. Nah, mungkin hal-hal seperti ini bisa kita contoh ya untuk lembaga-lembaga amal zakat. Nah, untuk kesetaraan gender, ini ada beasiswa anak juara. Untuk air bersih, dia punya 3 indikator. Ada berbagi air kehidupan, kegiatan bersih sungai, ya, ada toilet sehat keluarga. Jadi ini sangat bagus ya, bisa kita lihat langsung ya indikator tujuan pembangunan berkelanjutannya itu kelihatan gitu dengan adanya sustainability reporting-nya. Nah, ini juga ada salah satu contoh dari lembaga amil zakat juga ya, Mandiri Amal Insani. Nah, dia juga membuat sustainability report. Nah, kalau Mandiri Amal Insani ini dia menggunakan indeksnya GRI, tapi dia sesuaikan dengan kebutuhan lembaga zakatnya. Jadi dari GRI kan itu ada banyak indeks ya. Nah, itu disesuaikan yang mana yang dirasa perlu atau sesuai dengan lembaga amil zakat. Jadi berbeda dengan yang dilakukan oleh rumah zakat tadi. Nah, jadi terakhir dari pemaparan tadi saya bisa menyimpulkan ya bahwa ada beberapa agenda yang harus kita lakukan di masa yang akan datang. Mungkin kalau dari sisi akademisi ya, ada isu yang baru yang harus kita teliti ya mengenai sustainability report pada lembaga amil zakat. Jadi kita perlu kajian khusus ya, perlu ada riset-riset terkini untuk menawarkan ya usulan bentuk-bentuk sustainability report yang sesuai dengan kebutuhan lembaga amil zakat ya dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tadi. Karena kalau masih pakai laporan keuangan yang saat ini, itu kita tidak bisa menilai sejauh mana SDGs itu bisa dipenuhi oleh zakat. Lalu mengidentifikasi indikator yang relevan dengan pencapaian SDGs. Mungkin nanti para akademisi bisa melihat ya dari mungkin GRI atau mungkin bisa langsung mengobservasi ya atau langsung mewawancarai atau langsung meminta informasi kepada lembaga amil zakat ya terkait dengan apa nih indikator-indikator yang seharusnya ada untuk mencapai SDGs di lembaga amil zakat. Dan yang terakhir, yang untuk akademisi pastinya ketika ada indikator ya untuk pencapaian SDGs, kita butuh adanya pengukuran kinerja yang terkait juga dengan SDGs di lembaga amil zakat. Saat ini sebenarnya sudah banyak pengukuran kinerja yang ada di lembaga amil zakat yang dikembangkan oleh Puskesmas Basnas, tapi memang belum ada yang menyentuh ya
menyentuh unsur-unsur untuk SDGs ya, masih sekitar kesehatannya itu di bidang keuangannya atau efektivitasnya. Lalu yang kedua, bagi praktisi mungkin yang berkecimpung ya di lembaga amil zakat ataupun di organisasi pengumpulan zakat, bisa nanti mengkomunikasikan ya kebutuhan lembaga amil zakat terkait sustainability reporting gitu, agar dampak ataupun peran dari zakat terhadap SDG itu bisa tercermin dalam laporan keberlanjutan. Nah, untuk para pemangku kepentingan yang penyusun standar ya dan juga yang memberikan peraturan ya, ada Basnas dan juga IAI, mungkin nanti bisa menyusun sebuah indeks ataupun standar untuk pelaporan keberlanjutan untuk khusus lembaga amil zakat. Sehingga nanti para lembaga amil zakat itu bisa mempedomani ya standar ataupun indeks yang bisa dikeluarkan oleh Basnas dan IAI. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan akuntansi keberlanjutan dan juga zakat. Jadi memang butuh peran kita berkolaborasi ya semuanya, ada akademisinya, praktisinya, Basnasnya ya. Dan juga yang paling penting itu satu lagi sebenarnya mensosialisasikan kepada masyarakat ya tentang zakat ini, tentang peran zakat terhadap SDGs, sehingga masyarakat itu punya kesadaran yang lebih baik ya mengenai kewajiban zakat, dan sehingga nanti bisa lebih optimal dalam pengumpulannya, dalam penyalurannya, dan juga sampai ke pencapaian SDGs-nya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya, bisa menjadi materi juga buat Bapak dan Ibu yang terlibat di bidang ini ya, bisa menjadi kajian-kajian baru. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Naini.